Perkenalkan, nama saya Anita Simanjuntak dengan NPM 28220036. Baik, bisnis yang saya bawakan ke depannya dalam pemikiran saya saat ini yaitu bisnis kuliner. The business idea that I will do is culinary. The main activities, in my opinion, that will generate profit are main menu. A business that have its outcome is able to attract many customers to come to a restaurant. One of the factors of consumer is the reliable menu at the place. The menu that is made is served first, whether it is in accordance with market condition or not. It is better to provide a menu that is not marketed or unique in the form of a new menu or an innovative menu. This menu can be that mainstay of the business you are running. There are several ways to encourage sales turnover. 1. Maintain food quality. 2. Doing promotion. 3. Provide the best service. 4. Provide promos and discount. And 5. Evaluating the food business. How to manage culinary finance. 1. Make a budget. 2. Review the restaurant business every day. 3. Make regular cash flow reports. 4. Avoid too much debt or paying bills too long. 5. Prepare funds just in cash. And 6. Create a budget for marketing. Results are the core of the culinary business, namely human resource asset. Human resource or labor are very important in supporting business success, but the cost is different if the culinary business is already large. It requires a lot of manpower. This workforce will fill parts of the business such as chefs, cashier, waiter, and so on. Employee welfare is important to consider in running a business. In addition to salary, workers also need to be given business or refreshing. How to prepare a strong team to develop my culinary business course a member was solved. Determine the goals and roles of each member. Doing work as efficiently as possible. Create togetherness and trust. Untuk perencanaan pembiayaan, yaitu di tugas kelima, kita membuat pendaftaran pegadaian. Yang kedua, menghitung biaya bahan makanan. Yang ketiga, kalkulasi biaya operasional. Yang keempat, mengasumsikan gaji pegawai. Yang kelima, siapkan budget promosi dan dana lain. Nah, untuk penghitungan BIP atau break even point, yaitu kita memakai rumusnya dengan BIP atau satuan rupiah sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel dikali harga jual per unit. Nah, rumus yang kedua bisa kita lihat yang mana BIP atau unit sama dengan biaya tetap atau margin kontribusi per unit. Nah, yang ketiga dan yang keempat bisa kita baca di sini tertera di PPT saya. Nah, untuk penghitungan PBP atau cost based pricing, yaitu rumusnya harga jual sama dengan biaya total ditambah margin. Nah, ada cara yang kedua yaitu metode break even analysis atau target profit, yang mana rumusnya itu BIP sama dengan TFC dibagi P dikurang V. Nah, untuk penghitungan ROI, kita itu dapat membagi laba bersih atau kerugian, investasi dengan biaya atau pengeluaran awal. Pengembalian investasi atau ROI juga disebut tingkat pengembalian atau hasil, adalah ukuran kinerja dan efisiensi suatu investasi. Nah, di sini ada tugas keenam yaitu mempersiapkan sistem dan aturan kerja, yang mana
rancangan kerja usaha, dan yang kedua penyusunan SOP, yang ketiga penyusunan job description. Nah, yang pertama yaitu memahami keunikan produk, yang kedua memahami target pasar, yang ketiga membuat konsep bisnis, mendesain produk, yang kelima menentukan lokasi usaha, yang keenam membuat rencana anggaran, yang ketujuh membuat SOP, yang terakhir yaitu merekrut pegawai. Nah, untuk penyusunan SOP yaitu kita itu membuat susunan kerja ya kan. Nah, merencanakan alur proses dengan menentukan dan menyetujui format, membuat template-nya, serta menentukan bagaimana SOP akan diakses oleh seluruh elemen perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu kita itu setelah kita merencanakan alurnya tadi, kita itu maju ke tahap penulisan SOP. Nah, setelah itu kita mensosialisasikan SOP tadi dalam perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu mengadakan pelatihan untuk seluruh karyawan perusahaan agar SOP bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Nah, untuk penyusunan job desk team yaitu satu, melakukan analisis pekerjaan, yang kedua mengetahui apa yang harus disertakan dalam job description, yang ketiga tulis job title dengan spesifik dan benar, dan yang keempat buat ringkasan pekerjaan yang kuat dan menarik perhatian, yang kelima uraikan tanggung jawab inti dari posisi tersebut, yang keenam sertakan daftar kualifikasi dan keterampilan. Nah, untuk pengujian produk dalam performa pasar yaitu yang pertama kita pengujian teknis, yang kedua preferensi dan kepuasan, yang ketiga simulasi pengujian pasar, yang keempat pengujian pasar. Nah, untuk persiapan packing atau yang menarik yaitu kita itu harus membuat dari bahan yang aman untuk makanan, karena kan ini bisnis kuliner. Nah, kita itu memakai tempatnya itu yaitu yang bahannya yang aman untuk dimakan nanti ataupun food grade. Nah, yang kedua yaitu mudah dibuka saat akan dikonsumsi. Nah, seperti ini kan setiap orang itu pengennya diabadikan gitu. Nah, untuk kayak misalnya tempatnya ini kita itu menyesuaikan sama selera si konsumen seperti itu. Nah, yang ketiga, kemasannya itu harus menarik. Kita itu harus membuat semenarik mungkin. Nah, yang terakhir itu memberikan data legalitas pemerintah. Nah, untuk yang terakhir yaitu menyiapkan media sosial. Nah, yang pertama, tahap pertama itu fokus pada solusi, yang langkah kedua yaitu bertujuan pada target pasar. Nah, yang ketiga menggunakan judul dan subjudul, yang keempat memiliki pesan yang sangat jelas dan mencoba strategi pesan ekstrem seperti itu. Nah, yang kelima menggunakan promosi yang saling berkaitan, yang terakhir memanfaatkan benda ukuran bentuk yang tidak biasa. Terima kasih. Saya Yunta Simanjuntak mengucapkan terima kasih. Selamat sore.